wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, masih memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa juga marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya minaz-zulumat ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Farqir untuk menyampaikan materi pada sore hari ini, membaca kitab yaitu kitab Nashihul Ibad. Mudah-mudahan kitab yang akan dibaca ini akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wa ashrun. Maqalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah, bahwa beliau pernah berkata, kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi syarrun nasi. Kun indallah khairun nasi, jadilah dirimu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nafsi syarrun nas, dan jadikanlah dirimu pada dirimu sendiri terhadap manusia itu seburuk-buruknya manusia. Wadzalika kama qala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu. Pendapat ini itu pernah dikutip oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu, idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika. Ketika engkau bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan orang yang beriman atau mungkin orang muslim atau non muslim, ya, maka kamu memiliki suatu pandangan bahwa orang tersebut itu lebih utama, lebih istimewa daripada diri kamu sendiri. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajatan. Dan kamu itu seakan mengatakan bahwa asa ayyakuna indallahi khairan minni, seseorang itu lebih baik daripada saya. Wa arfa'u darajatan, dan
derajatnya atau status sosialnya itu lebih baik atau lebih tinggi daripada kita. Maksudnya apa? Digambarkan dalam sebuah kehidupan, fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'sillaha wa anna qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang umurnya mungkin lebih di bawah daripada kamu, lebih muda ya, lebih kecil daripada kamu, qulta hadza lam ya'sillah, maka hendaknya kamu itu berkata bahwa sesungguhnya dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala syakka annahu khairun minni, dan tidak ada keraguan bahwa seseorang yang lebih muda daripada kita itu, tidak ada keraguan di dalam hati kita. Artinya apa? Kita bertemu dengan seseorang yang lebih muda dari kita, ya. Kemudian kita mengatakan bahwa anak kecil ini belum bermaksiat kepada Allah. Dia belum punya dosa, dia belum punya noda, ya. Sedangkan saya yang lebih dewasa dari dia, yang lebih tua dari dia, itu benar-benar sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang kecil ini itu justru lebih baik daripada kita. Nah, kita mengatakan seperti itu pada diri kita. Kita bertemu dengan anak yang lebih kecil, kita memiliki suatu asumsi bahwa anak ini masih belum punya dosa. Dan kemudian kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang yang lebih tua umurnya, ya, apalagi sudah sepuh, fa in kana kabiran qulta hadza qad abdullahi qabli. Kamu tuh berkata bahwa orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua umurnya, usianya lebih daripada kita, sesungguhnya dia beribadah kepada Allah lebih dahulu daripada saya. Jadi orang yang lebih tua ketemu dengan kita, di dalam hati kita, kita berkata, oh iya, bahwa dia umurnya lebih tua, dia ibadah kepada Allah lebih dahulu daripada kita. Inilah salah satu daripada ucapannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa in kana aliman qulta hadza a'ta ma lam ablagh wa nala ma lam anal. Wa 'allama ma jahiltu wa huwa ya'malu bi 'ilmihi. Nah, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang memiliki kapasitas keilmuannya lebih tinggi, kapasitas keilmuannya lebih daripada kita, ya, lebih daripada saya, apa yang saya ucapkan kepada dia? Yang kita ucapkan adalah bahwa seseorang itu telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu tidak memberikan kepada kita. Wanala malam anal, telah mendapatkan sesuatu yang mana sesuatu itu justru malah kita belum dapat. Wa 'allama ma jahiltu wa huwa ya'malu bi 'ilmi, dan dia itu mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, sedangkan saya mengetahui sesuatu itu justru dengan kebodohan saya. Wa in kana jahilan qulta hadza 'asallahu bi jahli wa anna 'asaituhu bi 'ilmi wa la adra bima yahtimuli au bima yahtamuna. Nah, jika kau bertemu dengan seseorang yang mana seseorang itu lebih bodoh daripada dirimu,
maka kau berkata, hadza asallahu bijahli. Seseorang ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaktahuannya, dengan kebodohannya. Nah, sedangkan wa anna asaituhu bi'ilmi. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah justru dengan ilmu saya. Wala adra bima yahtimuli au bima yahtamula. Wala adra bima yahtamuli au bima yahtamula. Dan saya tidak mengerti bagaimana akhirnya nanti terhadap diri dia, dan juga saya juga nggak mengerti dan juga saya nggak tahu akhirnya nanti bagaimana dengan diri saya. Artinya apa? Artinya kapasitas keilmuan yang kita miliki ya tidak memberikan dampak kesombongan pada diri kita. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyaslama fayahtamu lahu bi khairil amal wa asa an akafura fayahtamu li bisuil amal. Nah, sedangkan ketika kamu bertemu dengan seseorang itu justru malah non muslim, tidak sama agamanya dengan diri kita, dengan kita beda agama ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya bahwa seakan kamu itu berkata la adri asa ayyaslama fayahtamu lahu bi khairil amal. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, bahwa siapa tahu suatu saat nanti justru dia bisa masuk Islam dan dia itu mengakhiri masa hidupnya dengan perbuatan atau dengan perilaku yang baik. Wa asa an akafara fayahtamu li bisuil amal. Dan juga justru saya ya nauzubillah gitu. Jangan sampai nanti terjadi bahwa di akhir hayat kita dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu dalam keadaan kafir, dan dalam keadaan su'ul amal, yaitu amal perbuatan yang buruk. Nah, kiat-kiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada kitab Nasahihul Ibad ini menjelaskan betapa pentingnya memiliki sifat rasa rendah hati, memiliki sifat tawadu, memiliki sifat tidak sombong kepada seseorang. Baik kita bertemu dengan seseorang yang latar belakangnya itu adalah orang yang alim, kemudian anak yang masih kecil, usianya lebih rendah daripada kita, atau orang yang kapasitas keilmuannya justru masih di bawah kita, atau juga seseorang yang beda agama dengan kita. Sehingga kiat-kiat ini tidak menimbulkan rasa kesombongan pada diri kita, tidak menimbulkan rasa takabur pada diri kita. Oleh karena itu jelas Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan bahwa kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi syarrun nas. Bahwa jadilah di sisi Allah kita ini adalah sebagai makhluk yang paling baik, dan kita melihat diri kita sendiri kepada manusia ini kita adalah seburuk-buruknya manusia. Agar apa? Agar kita ini tidak memiliki sifat rasa sombong, tidak menanamkan benih-benih kesombongan atau sesuatu yang kita lakukan yang pada akhirnya kita menimbulkan sifat takabur atau sifat sombong. Dilanjutkan lagi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah dirimu di hadapan manusia itu seseorang, hanya seseorang gitu. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairi kama fil hadisi. Maka sesungguhnya Allah itu sangat membenci, Allah itu sangat tidak suka terhadap seseorang yang masih membeda-bedakan kapasitas atau status gitu. Masih membeda-bedakan kapasitas, wah kalau saya ini justru lebih baik daripada dia, saya ini lebih alim daripada dia, saya ini lebih tua, atau saya ini lebih kaya, atau saya ini lebih dan lebih. Nah, ini
Allah ini sangat membenci kalau seseorang itu masih membeda-bedakan, mutamayyizan an ghairi, masih membeda-bedakan dari yang lainnya. Kama fil hadis, seperti halnya keterangan di dalam hadis. Wa kana ba'duhum yad'u bihadza du'a. Oleh karena itu sebagian manusia banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma ja'alni suburan waj'alni syukuran waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma ja'alni suburan. Ya Allah, jadikanlah diriku itu tergolong orang-orang yang sabar, dan jadikanlah aku orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Waj'alni fi 'aini saghiran, dan jadikanlah aku di mata diriku sendiri, aku ini kecil. Aku ini tidak memiliki apa-apa. Walaupun kita sebagai orang yang ditokoh agamakan, kita sebagai pejabat, kita sebagai orang yang ditokohkan, tetapi setidaknya diri kita menilai bahwa kita ini adalah kecil, yang sehingga ketika kita menilai seperti itu, bahwa tidak timbullah benih-benih sifat takabur di dalam pikiran kita. Dilanjutkan lagi doanya, wa fi a'yunin nasi kabiron, gitu. Dan di dalam pandangan manusia itu justru malah besar. Kaum muslimin muslimat di mana Anda berada, di bulan puasa Ramadan pada saat ini banyak sekali pendidikan yang kita dapatkan selama kita menjalankan ibadah puasa. Salah satunya bahwa Ramadan itu diartikan syahrul tarbiyah, bulan penuh dengan pendidikan, bulan penuh dengan bimbingan. Kita sedang ditempa, kita sedang dibimbing, kita sedang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Sesuai dengan harapan Allah sesuai dengan ayat Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa orang berpuasa itu untuk menjadikan dirinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu orang yang bertakwa cirinya adalah dia tidak memiliki sifat takabur. Dia tidak memiliki sifat sombong terhadap sesama manusia. Oleh karena itu cocok sekali makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah ini kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga apa? Apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu hanya titipan Allah. Itu hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita selama-lamanya. Allah hanya untuk menitipkan kepada kita, kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin lebih jelas lagi kalau sifat kesombongan itu berbagai macam coraknya, berbagai macam klasifikasinya. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam annal kibara yang qasimu ilal batini wa zahir. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya sifat sombong itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifat sombong fil batin, ada yang sifat sombong wa zahir. Ada yang secara batin, ya, ada juga yang secara zahir. Fal batinu huwa khuluqa fin nafsi. Kalau sifat sombong di dalam batin, ya, di dalam diri seseorang, itu bisa terlihat dari akhlak, dari perilakunya seseorang tersebut, gitu. Pekertinya, akhlaknya,
Waz-zahir huwa a'malu tasduru minal jawarih, sedangkan yang namanya sifat kesombongan secara zahir yaitu amal, perbuatan-perbuatan yang keluar dari anggotanya, yang keluar dari perilakunya, gitu. Itu sangat penting sekali kita pahami bahwa kesombongan itu harus kita jauhi dengan kiat-kiat yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak menampakkan rasa kesombongan kita, rasa takabur kita di hadapan manusia. Kemudian kalau kesombongan itu ada dalam diri kita, dampaknya itu sangat luar biasa. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. La yadkhulul jannata, tidak boleh masuk surga. Man fi qalbihi, bagi seseorang yang di dalam hatinya itu memiliki sifat sombong, mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji sawi. Subhanallah. Ya, kalau kita sering mendengar cerita ya bagaimana iblis laknatullah alaih itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, cuma satu, ya, karena sifat sombong yang ada pada iblis itu. Ketika iblis, singkat cerita, mendapatkan perintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam pada saat itu, yang mana Adam baru Allah ciptakan, iblis menolaknya dengan dalil anna khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata kepada Allah, saya ini lebih baik daripada si Adam. Sesungguhnya engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah. Dari tanah yang busuk, dari tanah yang bau, gitu. Dan pada saat itulah iblis itu memiliki sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah lempar, Allah keluarkan iblis itu dari surga. Diturunkan iblis itu ke bumi. Oleh karena itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tepat, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak bisa kita masuk surga. Seseorang itu bisa masuk surga kalau dia memiliki sebiji sawi, memiliki sifat rasa sombong. Kenapa? Wa inna masara hijaban dunal jannati. Karena yang namanya sifat sombong, walaupun sekecil biji sawi, itu akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dari seseorang untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yahulu bainal abdi wa baina akhlaqil mu'minina kulliha. Dan sifat sombong itu justru akan mengaling-alingi, akan mencegah atau menjadikan satu penghalang di antara hamba satu dengan makhluk-makhluk mukmin yang lainnya. Wa tilkal akhlaqu hiya abwabul jannah, dan sedangkan yang namanya akhlak itu adalah abwabul jannah, pintu-pintunya surga. Wal kibri wal izzatun nafsi yakhluqu tilka abwabu kullaha, dan sifat sombong ya atau tinggi hati itu dapat mengunci pintu itu. Seseorang yang memiliki sifat sombong sudah barang tentu bahwa tidak memiliki akhlak yang baik, gitu. Di annal mutakabbira la yaqdiru ala ayyuhibba li akhihil mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Karena orang yang sombong, orang yang takabur,
itu tidak mampu mencintai sesama manusia yang mukmin. Jadi kalau dia mencintai diri dia, maka cintailah orang lain. Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Nah, kalau dia bisa mencintai diri sendiri, tetapi dia memiliki sifat takabur, memiliki sifat yang kurang baik, yang memiliki sifat kesombongan, angkuh dan lain sebagainya, justru ini menghambat rasa cinta itu kepada mukmin yang lainnya. Wala yaqdiru ala tawaddu'i wa huwa ra'su akhlaqil muttaqin. Dan orang yang sombong itu tidak mampu dia itu untuk tawadu, memiliki sifat rasa rendah hati, ya kan? Sedangkan tawadu itu adalah ra'su akhlaqil muttaqin, pokok daripada akhlak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan puasa ini salah satunya kita giat menjadi orang yang bertakwa. Di samping kita menjalani perintah Allah yaitu puasa di bulan suci Ramadan, kita juga diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang tidak sombong di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas sifat tawadu ditanamkan pada orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Biar katanya dia memiliki kapasitas keilmuan, ya kan, memiliki ilmu yang dalam, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki status sosial yang bagus di hadapan manusia, tetapi nggak bisa yang namanya dia itu terlepas dari rasa lapar, terlepas dari rasa dahaga. Oleh karenanya bulan puasa itu la'allakum tattaqun itu akan menjadikan orang-orang itu bertakwa kepada Allah. Salah satunya dia kendorkan, dia minimalisir rasa tinggi hati dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan sifat apa? Dengan sifat tawadu. Orang berpuasa juga tawadu. Dia menjalani perintah Allah. Kalau bukan karena ketawaduan dia kepada Allah, nggak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita menuruti apa yang Allah perintahkan. Itu juga salah satu sifat tawadu kita di hadapan Allah. Sifat tawadu kita di hadapan manusia. Sepintar apapun manusia, kalau dia mau membangkang terhadap perintah Allah, sealim apapun manusia, kalau tidak mau menjalankan perintah Allah, dia sudah menanamkan benih-benih kesombongan di dalam dirinya. Dilanjutkan lagi, wala yaqdiru ala tarkil haqdi wala yaqdiru ayyaduma ala sidqi wala yaqdiru ala tarkil ghadab. Dan orang yang sombong itu tidak mampu untuk meninggalkan prasangka yang buruk. Jadi orang yang sombong itu kebiasaannya pada sehari-harinya itu selalu suuzon, selalu buruk sangka kepada manusia. Ada orang yang ingin mengembangkan keilmuannya, ya kan, ingin menjadi pendakwah, ingin menjadi penceramah, ya. Ada orang yang ingin menjadi sukses. Orang sombong melihatnya apa? Wah, dia tuh nggak seberapa dibanding dengan saya. Nah itu tanda-tanda sombong seperti itu. Jadi dia tidak bisa menahan rasa prasangka buruknya terhadap orang lain, dan juga tidak mampu untuk berbuat kebenaran. Kebenaran apapun yang ada pada penglihatannya itu selalu dipandang buruk, selalu dipandang tidak baik. Padahal itu adalah sebuah kebenaran yang dia lakukan. Kebenaran yang orang lakukan di pandangan dia justru malah tidak benar. Wala yaqdiru ala tarkil ghadab, dan tidak mampu untuk meninggalkan rasa benci. Setiap hari hanya diselimuti rasa kebencian pada dirinya, pada orang lain. Kebencian pada orang lain, melihat orang lain selalu benci aja gitu. Apalagi ada orang yang ingin berkembang, ada orang yang ingin mengembangkan keilmuannya, ya.
Inilah na'udzubillah min zalik. Wala yaqdiru ala kazmil ghais, dan tidak gampang orang yang sombong itu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Selalu mengeluh, ya, muring-muring bahasanya. Tidak gampang untuk tenang hatinya, selalu mengeluh, selalu kecewa, ya. Itu tanda-tanda daripada orang yang memiliki rasa sombong. Kaum muslimin wal muslimat di mana Anda berada, mudah-mudahan sedikit dari penjelasan ini akan menjadikan diri kita manusia yang dijauhi dari sifat kesombongan. Kita dijauhi dari sifat keangkuhan. Kita menyadarkan diri bahwa apapun yang ada pada diri kita, yang kita miliki, yang kita punya, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya pada kondisi pandemik COVID-19 pada saat ini, semua aktivitas kita terbatas, semua kegiatan kita benar-benar dibatasi. Yang tadinya di bulan puasa banyak kegiatan-kegiatan, buka puasa bersama, kemudian pengajian-pengajian yang sifatnya mengundang banyak orang, justru di kondisi pandemik ini malah dibatasi oleh pemerintah. Dan ini adalah perintah dari ulil amri kita, dan kita harus ikutin ini, gitu. Kita harus ngikutin. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti apapun, ya, himbauan dari pemerintah, ini juga pendidikan buat kita bahwa kita ini sedang diajarkan untuk tidak menjadi orang yang sombong. Pemerintah menyarankan, menghimbau untuk tidak mengadakan sholat raweh, ya. Kita semua ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan kita belajar di rumah. Sebenarnya kalau kita mau ambil hikmahnya, betapa nikmatnya kalau kita lakukan semua itu di rumah. Kita belajar di rumah, anak belajar di rumah. Biasanya kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya. Biasanya kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita. Pas begitu dalam kondisi pandemik pada saat ini, anak belajar di rumah. Yang tadinya guru menjadi orang tua di sekolah, atau orang tua yang sekarang menjadi guru di rumah. Kita kerja di rumah sambil kita memantau bagaimana kegiatan anak kita di rumah. Kita juga beribadah di rumah. Biasanya kita ibadah itu di masjid atau di musola, ya. Kita ibadah di rumah dengan anak, ya, dengan suami, dengan istri, ya. Betapa nikmatnya. Pada hakikatnya bahwa ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita lagi diajarkan di bulan puasa ini untuk meninggalkan sifat-sifat sombong kita. Karena banyak orang yang beribadah kepada Allah, ya, di musola atau di masjid, justru ibadah itu malah menimbulkan sifat kesombongan. Ini yang paling bahaya. Kalau kita ibadah kepada Allah, ingin dilihat atau ingin didengar orang, itu namanya sifat sum'ah atau sifat ujub kita. Tetapi kalau kita ibadah di rumah, kita sholat di rumah, kita ngaji di rumah, tadarus di rumah, kita belajar sama anak-anak di rumah, kita kerja di rumah, tidak ada orang lain yang melihat. Kita sholat di rumah, di dalam kamar kita, di dalam tempat tidur kita, ya. Kita tahajud, kita sholat raweh di rumah, kita sholat fardu di rumah. Kita nggak bisa sum'ah. Karena kenapa? Karena tidak ada orang lain yang memandang kita di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa ujub. Karena kenapa? Kita hanya seorang diri. Kita nggak bisa sombong. Nah, justru yang paling berbahaya di saat kita beribadah kepada Allah, justru ibadah kita itu menimbulkan sifat-sifat kesombongan. Oleh karena itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan kiat-kiat kepada kita. Orang yang tidak sombong, indallahi khairun nas,
di hadapan Allah itu sebaik-baiknya manusia. Pada kalimat ini Sayyidina Ali mengawali dengan kalimat kun. Jadikanlah dirimu, didiklah dirimu, jadikanlah dirimu indallah khairun nas, di sisi Allah itu sebaik-baik manusia. Dan kita memandang diri kita ya itu seburuk-buruknya manusia. Itu. Kalau kita seperti itu nggak ada yang namanya kita rasa sombong. Kita ketemu kita anak kecil di jalan atau mungkin di mana ya, kita memandang bahwa wah, anak kecil ini justru belum berdosa dan saya sudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu yang lebih tua, kita bertemu umurnya yang lebih sepuh, kita katakan bahwa dia ibadah lebih dahulu daripada saya. Dan kita bertemu dengan orang yang alim, kita mengatakan diri kita bahwa orang itu telah diberikan pengetahuan, telah diberikan keistimewaan atau sesuatu yang kita belum dapat, telah mendapatkan sesuatu yang belum kita dapat, dan dia bisa mengerti dengan ilmunya, sedangkan saya mengerti dengan kebodohan saya. Nah, orang yang seperti ini ntar tidak akan menimbulkan sifat takabur, walaupun dia itu justru orang alim gitu loh. Dia itu orang alim, tetapi dengan kealiman dia justru dia tidak mau menampakkan kealimannya di orang lain. Termasuk juga ketika dia bertemu dengan orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti ilmu ya, dia katakan asallahu bijahli, bahwa dia itu bermaksiat dengan sebab kebodohannya. Kalau orang bermaksiat dengan sebab kebodohannya, ketidaktahuannya, Allah ma'fu, Allah ampunin, karena dia justru belum tahu. Tetapi saya malah bermaksiat kepada Allah itu justru dengan ilmu saya, dan saya tidak mengerti nantinya apakah dia itu nanti akhirnya bagaimana, dan saya juga bagaimana. Belum tentu orang yang bodoh pada akhirnya itu justru malah bodoh. Apabila Allah kehendakin dia menjadi orang yang alim, di akhir hayatnya dia menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga begitu, kita ketemu dengan orang kafir ya kan, dengan orang non muslim, kita sebut dengan non muslim, orang yang tidak satu agama dengan kita. Ya siapa tahu orang itu nanti akan masuk Islam, dan dia nanti mengakhiri masa hayatnya itu justru dengan amal perbuatan yang baik. Sedangkan saya bisa jadi kafir, saya bisa jadi non muslim gitu. Nauzubillah min zalik. Nah, ini kiat-kiat inilah yang menghantarkan diri kita agar tidak menimbulkan benih-benih kesombongan pada diri kita. Dan jadilah di sisi manusia itu seseorang daripada manusia yang lainnya, hanya seseorang saja. Tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada perbedaan antara saya dengan yang lainnya, antara saya dengan manusia yang lainnya ya. Karena apa? Kalau kita masih memandang bahwa saya lebih alim, saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih dermawan, saya lebih dan lebih, itu sesungguhnya Allah sangat benci dengan perbuatan yang seperti itu. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat membenci, Allah itu membenci orang yang masih membeda-bedakan statusnya dengan yang lainnya. Oleh karena itu ada satu amalan doa ya yang perlu kita baca ketika kita setelah sholat fardu ya. Di sini doanya seperti ini: Allahumma ja'alni suburan waj'alni syukuran waj'alni fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar, jadikanlah aku orang yang bersyukur, jadikanlah aku di dalam pandangan diriku sendiri itu kecil gitu. Jadi memandang diri sendiri itu jangan pernah besar ya. Kalau orang-orang tua dahulu itu sering mengajarkan kepada kita, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas gitu. Wa fi ayunin nasi kabiran, dan di mata manusia ya itu besar. Oleh karena itu yang kita lakukan seperti ini
akan mendapatkan kita status khairun nas, yaitu sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam kitab Mu'izatul Mu'minin juga ada salah satu keterangan. Wa ma min khuluqin mahmud illa wa huwa ajizun anhu khaufan min ayyafutahu azzi. Tidak ada akhlak yang baik kecuali orang, ya. Tidak ada kecuali orang yang lemah, ya, karena takut akan rasa takabur, takut rasa tinggi hati, gitu. Dan fama min khuluqin damimun illa wasahibul izzi wal kibri mutarra ilaihi liyahfaza bihi izzahu. Dan tidak ada dari seseorang yang pekertinya atau akhlaknya itu buruk kecuali dia memiliki sifat tinggi hati. Orang yang merasa tinggi hati, orang yang merasa takabur, orang yang merasa segala-galanya itu lebih wah daripada yang lainnya. Tidak ada itu kecuali itu menyelimuti pada dirinya, yang sehingga dia takut kehilangan kemuliaan, dia takut kehilangan kehormatan. Famin hadza lam yadkhulil jannah man fi qalbi mithqala habbatin minhu. Maka dari keterangan tadi, ya, orang yang takabur, orang yang tinggi hati, orang yang tidak mau mempunyai rasa tawadhu kepada manusia, lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yadkhulil jannah, tidak akan pernah masuk surga. Sebab orang tersebut fi qalbihi mithqala habbatin minhu, ada satu titik sifat sombong pada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang takabur, kita justru tergolong orang-orang yang tawadu kepada Allah, kita tergolong orang yang tawadu di hadapan manusia. Walaupun kita memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, memiliki harta yang berlimpah, ya kan, tetapi kita nggak pernah mengandalkan itu semua, bahwa itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling buruknya wasyaru anwa'il kibri ma yamna'u min istifadatil ilmi. Yang paling buruknya orang yang memiliki sifat takabur, macamnya takabur yang paling buruk itu adalah ma yamna'u min istifadatil ilmi. Dia tercegah untuk bisa mengembangkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya, memiliki ilmu pengetahuan agama, memiliki ilmu pengetahuan umum, ya, tetapi tidak berdampak positif di dalam kehidupannya. Dan juga tercegah untuk mendatangkan sebuah kebenaran, untuk menerima sebuah kebenaran. Ma yamna'u min qabulil haq, ya, tidak dapat menerima sebuah kebenaran. Wal inqiyadu lahu, dan juga tidak bisa mengikuti kebenaran itu. Itu bagi orang yang memiliki sifat takabur. Wa fihi waradat al ayatul lati fiha dzamul kibri wal mutakabbirin. Dan di dalam masalah sifat takabur atau sifat kesombongan, ya, sifat angkuh, itu sudah banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan. Sudah banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat kesombongan dan orang-orang yang sombong. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak sombong, menjadikan kita orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, salah satu tandanya kita juga bersyukur kepada manusia. Bahwa dalam salah satu hadis, lam yashkuri linnas lam yashkuri lillah. Kalau orang tidak mau bersyukur kepada manusia, tidak mau mensyukuri apa yang dia dapatkan, apa yang telah diberikan oleh manusia, maka dia sama juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua apa yang kita lakukan, amal ibadah kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga meridhoi apa yang kita lakukan. Inilah salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas di dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa mereka ridho kepada perintahnya Allah, dan juga Allah ridho terhadap apa yang telah dilakukannya. Dari kaliman khosyya rabbah, itu adalah tanda-tanda orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan di bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita rendahkan hati kita buang rasa sifat takabur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, sehingga apa yang menjadi harapan kita, la'allakum tattaqun, semua itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alni suburan wa ja'alni syukuran wa ja'alni fi 'aini saghiran wa fi 'ainin nasi kabiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba'a wal jaza' wal balaya wal qurana wasyada'idha ma zuhara minha ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.